Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear sering muncul di dalam aplikasi metode numerik. Berbagai metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa ataupun metode-metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial seperti metode beda hingga, metode volume hingga, maupun metode elemen hingga, pada dasarnya akan menghasilkan sebuah sistem persamaan linear yang harus diselesaikan. Nah, apakah sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah sebuah kumpulan persamaan-persamaan yang kesemua variabel tak diketahuinya memiliki pangkat 1 atau pangkatnya sama, sehingga kita bisa abstraksi atau bisa kita wakili sebagai pangkat 1. Ini adalah contoh sebuah sistem persamaan linear sederhana, di mana kita memiliki dua persamaan, yaitu 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 8, dan 6x1 dikurangi 3x2 sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat, kita punya dua persamaan dan ada dua variabel yang tidak diketahui. Jadi, dengan demikian, kalau kita lihat di sini, jumlah persamaan itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Kita punya dua persamaan dan ada x1 dan x2 yang tidak diketahui. Oke. Nah, syarat agar sistem persamaan ini dapat diselesaikan adalah memang bahwa jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Ini disebut sebagai properly determined system. Oke. Mungkin suatu ketika kita akan ketemu dengan sebuah sistem di mana jumlah persamaan itu lebih banyak daripada jumlah variabel yang tidak diketahui. Ini yang disebut sebagai over-determined system, ataupun sebaliknya, under-determined system. Nah, ada dua teknik dasar yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Teknik dasar itu adalah eliminasi dan substitusi. Eliminasi pada dasarnya adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel yang tidak diketahui di dalam sebuah sistem persamaan linear. Sedangkan substitusi adalah metode yang digunakan untuk menggantikan sebuah variabel tidak diketahui dengan persamaan yang berisi variabel yang tidak diketahui yang lain. Sehingga efeknya pun sama, yaitu jumlah variabel yang tidak diketahuinya dapat kita kurangi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan sederhana ini? Apabila kita menggunakan metode eliminasi, contohnya seperti di kolom sebelah kiri ini. Jadi di sini kita akan mengeliminasi variabel x2. Nah, caranya adalah koefisien x2 ini kita samakan. Karena di persamaan pertama koefisiennya 2 dan di persamaan kedua koefisiennya min 3, maka kita coba eliminasi atau kita samakan nilai konstantanya, koefisiennya, dengan mengalihkan kedua kedua persamaan itu dengan faktor atau dengan bilangan, sehingga hasil kalinya merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari koefisiennya. Dalam hal ini, angka min 3 dan 2, atau angka 3 dan 2, koefisien persekutuan terkecilnya adalah 6. Sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan suatu bilangan sehingga ini sama dengan 6. Lalu persamaan kedua kita kalikan dengan suatu bilangan sehingga koefisiennya ini juga bernilai 6. Oleh karena itu, persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 2. Nah, dengan demikian, hasilnya kita peroleh persamaan pertama menjadi 9x1 ditambah 6x2 sama dengan 24. Lalu 12 persamaan kedua menjadi 12x1 dikurangi 6x2 sama dengan 12.
Nah, proses mengalihkan kedua ruas ini kita sebut dengan proses penyekalaan. Jadi di sini kita skalakan naik ke atas. Nah, dengan demikian kita lihat koefisien X2 itu adalah 6 dan min 6. Nilai absolutnya sama. Nah, oleh karena itu jika kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka suku yang mengandung X2 akan hilang. Sehingga kita peroleh 21X1 sama dengan 36. Dengan demikian kita bisa peroleh X1 sama dengan 36/21 atau 4/7. Nah, setelah kita peroleh X1, kita bisa melakukan proses substitusi balik sehingga kita bisa mendapatkan X2. Nah, proses substitusi ini kita tampilkan di kolom kedua. Nah, setelah kita mendapatkan hasil untuk X1, maka nilai X1 ini bisa kita substitusikan balik ke persamaan pertama, sehingga kita peroleh 3 kali 75/7 ditambah 2X2 sama dengan 8. Nah, lalu kemudian kita bisa melakukan proses perhitungan selanjutnya, sehingga kita peroleh dan kemudian nilai koefisien, nilai di suku pertama, kita peroleh lalu kita pindahkan ke kiri. Sehingga kita peroleh 2X2 sama dengan 8 dikurangi 23/7 atau 2X2 sama dengan min 15 1/7. Lalu kemudian nilai X2-nya bisa kita peroleh dengan memindahkan koefisien 2 ke ruas kanan sebagai penyebut. Dan kita peroleh X2 sama dengan min 74/7. Jadi ini adalah proses eliminasi dan substitusi. Nah, seringkali di dalam aplikasi metode numerik kita akan menjumpai sistem persamaan linear yang jumlahnya sangat besar. Tidak hanya 2 persamaan, akan tetapi bisa puluhan, ratusan, bahkan kadang jutaan persamaan. Nah, apabila kita tuliskan, maka inilah bentuk umum dari sebuah persamaan linear. Jadi kita punya A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 dan seterusnya hingga A1N kali Xn sama dengan B1. Lalu kita punya sejumlah N persamaan sehingga di paling akhir kita dapatkan A kali N1 X1 dan seterusnya ditambah A kali ANN kali Xn sama dengan Bn. Nah, kalau kita lihat di sini kita gunakan sebuah notasi untuk menunjukkan posisi dari koefisien A, di mana angka pertama dari subscript ini menunjukkan nomor baris. Sedangkan angka kedua ini menunjukkan nomor kolom. Jadi A11 adalah koefisien yang berada pada baris pertama, kolom pertama. A1N adalah koefisien yang berada pada baris pertama dan kolom ke N. Oke, nah, N ini adalah jumlah elemen. Nah, kalau kita lihat di sini, maka sistem persamaan linear ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi dapat kita tulis sebagai matriks A dikalikan dengan vektor X yang sering disebut sebagai unknown vector atau vektor tidak diketahui. Vektor yang ingin kita cari nilainya sama dengan vektor B. Vektor B ini disebut sebagai vektor sisi kanan karena dia berposisi di sebelah kanan tanda sama dengan dan nilainya diketahui. Nah, A ini merupakan matriks, sedangkan B merupakan vektor atau biasa disebut sebagai matriks satu kolom. Vektor X dan B, vektor B juga sama, matriks satu kolom atau kita sering sebut sebagai vektor. Nah, apabila kita tuliskan, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Ini adalah matriks A yang berisi koefisien matriks, dan kemudian ini adalah vektor X, dan ini adalah vektor B. Jadi kalau ini kita kalikan ke A, maka kita akan peroleh bentuk yang ada di slide sebelumnya seperti ini. Nah, karena A atau koefisien matriks itu berupa sebuah matriks N kali N atau kita sebut sebagai matriks persegi, maka penting bagi kita untuk kembali memahami atau mengulang sebentar atau review kembali aljabar matriks. Nah,
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, notasi matriks itu kita bisa tuliskan seperti ini, A subscript M kali N. Oke. Jadi M adalah jumlah baris, N adalah jumlah kolom. Jika M sama dengan N, maka kita sebut matriksnya sebagai matriks persegi. Nah, elemen matriks kita tulis sebagai AIJ, yaitu merupakan elemen yang berada pada baris ke I dan kolom ke J. Oke. Nah, matriks dapat kita jumlahkan satu dengan yang lain dengan syarat bahwa dimensinya sama. Oke. Jadi jika kita punya sebuah matriks AIJ, matriks A dan matriks B, yang dimensinya sama, maka kita dapat jumlahkan untuk memperoleh matriks C, di mana elemen matriks C yaitu CIJ itu sama dengan AIJ ditambah atau dikurangi BIJ. Oke. Nah, jadi ini adalah contohnya, ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Jadi elemen matriks C, setiap elemen matriks C merupakan penjumlahan dari setiap elemen matriks A dengan matriks B pada posisi yang sama. Jadi elemen pertama di baris pertama diperoleh dari penjumlahan elemen pada baris pertama kolom pertama, elemen pada baris pertama kolom pertama, baik di matriks A maupun matriks B. Demikian pula dengan elemen di baris kedua kolom kedua merupakan penjumlahan dari elemen pada baris kedua kolom kedua di matriks B dengan elemen kedua pada kolom kedua di matriks A. Nah, perkalian matriks dengan skalar. Matriks dapat kita kalikan dengan bilangan skalar dan formulanya seperti ini. Jadi masing-masing elemen dari matriks A akan dikalikan dengan koefisien D. Jadi kalau kita punya 100 dikalikan matriks 3 min 2 0 1, maka kita peroleh hasilnya adalah 300 min 200 0 100. Yang merupakan hasil perkalian dari koefisien atau skalar 100 dengan masing-masing elemen dari matriks ini. Nah, matriks juga bisa kita kalikan dengan matriks. Oke. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jika kita ingin mengalikan matriks A dengan matriks B, maka ukuran atau dimensi dari kolom matriks A harus sama dengan dimensi atau ukuran dari baris matriks B. Oke, jadi kalau kita punya matriks A, M kali N, maka A hanya bisa dikalikan dengan matriks yang lain yang memiliki dimensi N kali P. Jadi, kolom dan baris harus sama. Nanti matriks produk perkaliannya adalah matriks C dengan dimensi M kali P. Oke? Jadi, nah, untuk matriks persegi, di mana jumlah kolom dan jumlah baris sama, maka hasilnya matriks C juga merupakan matriks persegi yang memiliki jumlah kolom dan jumlah baris yang sama. Nah, jadi oleh karena itu secara umum berlaku bahwa matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Nah, ini adalah contoh perkalian antara matriks A dengan matriks B. Matriks A memiliki dimensi 2 kali 3, matriks B memiliki dimensi 3 kali 2. Dan hasilnya adalah matriks C yang memiliki dimensi 2 kali 2. Nah, kalau kita lihat di sini, baris pertama matriks A akan dikalikan dengan kolom pertama matriks B, gitu ya, sehingga diperoleh A 11 kali B 11 ditambah A 12 kali B 21 ditambah A13 kali B 31 itu sama dengan C11 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh C22 atau elemen matriks C pada baris kedua kolom kedua itu sama dengan perkalian dari baris kedua dari matriks A dengan kolom kedua dari matriks B. Nah, jadi apabila kita punya matriks A 213 0 min 21 dikalikan dengan matriks B 150 4 min 23, maka akan kita peroleh matriks C 7 15 min 10 7. 7 diperoleh dari perkalian baris pertama 213 ini dengan kolom pertama 150. Oke.
Jika ini jadi elemen pertama kita kalikan dengan elemen pertama, elemen kedua dengan elemen kedua, elemen ketiga dengan elemen ketiga, lalu kemudian kita jumlahkan hasilnya sehingga diperoleh elemen pertama di kolom pertama dari matriks C. Nah, matriks juga bisa kita transposisi atau kita putar. Jadi matriks A dengan elemen AIJ dapat kita transposisi menjadi matriks AT dengan elemen ATIJ sama dengan AJI. Jadi posisi atau indeks dari kolom dan barisnya kita balik. Oke, jadi kalau misalkan kita punya matriks A dengan 4 baris dan 2 kolom, 1, 0, min 2, 4, 5, 6, 3, 2, apabila kita transposisikan, itu menjadi seperti ini. Nah, pivot atau poros yang digunakan untuk memutar itu adalah elemen yang berada pada diagonal, yaitu elemen dengan indeks kolom dan baris yang sama. Dalam hal ini, kolom pertama, sumbu putarnya adalah angka 1 di sini. Kolom kedua, sumbu putarnya adalah elemen keduanya, yaitu angka 6. Nah, ada beberapa matriks yang spesial atau khusus karena memiliki pola tertentu atau bentuk tertentu. Yang pertama yang sering kita jumpai adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu memiliki elemen dengan nilai 0 selain pada diagonalnya. Jadi di diagonalnya kita definisikan adalah sebagai elemen dengan nomor indeks baris dan kolom yang sama. Jadi diagonal itu didefinisikan sebagai elemen dengan indeks kolom dan baris yang sama, yaitu D11, D22, D33, D44 dalam hal ini. Dan pada matriks diagonal, hanya elemen pada diagonal inilah yang nilainya tidak sama dengan 0. Nah, ada matriks khusus lagi yang merupakan bentuk khusus dari matriks diagonal yang disebut dengan matriks identitas, di mana semua elemen pada diagonalnya sama dengan 1, sedangkan elemen di luar diagonal sama dengan 0. Nah, perkalian antara sebuah matriks, misal matriks A dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Baik itu perkalian dari sisi kanan maupun nanti perkalian dari sisi kiri. Nah, ada lagi matriks khusus yang disebut dengan matriks simetrik, yaitu di mana elemen AIJ sama dengan elemen AJI. Sehingga transpos dari matriks simetrik itu sama dengan matriks itu sendiri. Nah, misal di sini kita punya matriks A, ini adalah diagonalnya 4, lalu di sini ada 1 di elemen 1, 2, maka di elemen 21-nya kita juga punya 1. Di elemen 1, 3 kita punya 2, di elemen 3, 1 kita punya 2, dan seterusnya. Jadi matriks simetrik ini adalah matriks yang apabila dicermin adalah matriks yang seperti dicerminkan terhadap sumbu diagonalnya. Nah, ada lagi matriks yang akan juga kita sering temui dalam penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks di mana elemen di bawah diagonalnya sama dengan 0. Jadi, apabila indeks baris lebih besar daripada indeks kolom, maka nilai elemen itu sama dengan 0. Apabila indeks kolomnya lebih besar atau sama dengan indeks baris, maka nilai elemennya tidak sama dengan 0. Nah, ada 2 kategori metode penyelesaian sistem persamaan linear. Yang pertama adalah metode langsung atau sering disebut dengan direct method. Yang kedua adalah metode iteratif atau iterative method. Nah, direct method itu terbagi 2 atau ada 2 yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu eliminasi Gauss dan LU decomposition. Sedangkan ada 3 metode iteratif yang akan kita bahas di video ini, yaitu metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, dan metode successive over relaxation atau SOR. Oke, pertama kita akan membahas eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss sebagaimana teknik dasar penyelesaian sistem persamaan linear
terdiri dari langkah eliminasi dan langkah substitusi. Langkah eliminasinya disebut dengan forward elimination atau eliminasi maju. Karena langkah eliminasi ini bergerak dari baris pertama hingga baris terakhir. Lalu langkah substitusinya itu disebut sebagai backward substitution atau substitusi balik. Karena dimulai dari baris terakhir, lalu bergerak kembali balik menuju baris pertama. Mengapa demikian? Karena langkah forward elimination akan menghasilkan matriks segitiga atas. Lalu kemudian dari matriks segitiga atas, kita bisa langsung mendapatkan nilai X untuk baris terakhir dengan tanpa langkah substitusi. Lalu kemudian dengan langkah substitusi, kita bisa mendapatkan nilai X di baris sebelumnya, lalu secara berurutan kembali ke baris pertama. Nah, pada langkah forward elimination, elemen di kolom segitiga bawah dapat diubah menjadi 0 dengan 2 langkah. Yang pertama, baris tersebut diskala sehingga elemen di kolom segitiga bawah tersebut sama dengan elemen pada diagonal. Jadi apabila kita ingin mengeliminasi elemen pada kolom pertama, maka elemen pada kolom pertama di baris kedua hingga baris terakhir kita skala sehingga sama dengan elemen pertama di baris pertama atau A11. Jika kita ingin mengeliminasi elemen pada kolom kedua di baris ketiga, keempat hingga baris terakhir, maka elemen pada kolom ini kita samakan dengan elemen di kolom kedua pada baris kedua atau A22 dan seterusnya. Lalu setelah diskala, kemudian elemen pada baris tersebut kita kurangi dengan baris tersebut kita kurangi dengan baris yang mengandung elemen diagonal. Nah, ini adalah contoh forward elimination pada sebuah sistem persamaan linear sederhana yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui. Jadi di sini kita punya persamaan pertama, X1 dikurangi X2 ditambah 6X3 sama dengan 0. Lalu di sini kita punya persamaan 2X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 3. Lalu persamaan ketiganya adalah min X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 2. Nah, langkah pertama adalah kita ingin menghilangkan kolom pertama dari baris kedua dan kolom pertama dari baris ketiga. Lalu kemudian pada langkah selanjutnya kita akan hilangkan kolom kedua pada baris ketiga, sehingga dengan demikian kita mendapatkan matriks segitiga atas. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita skala baris kedua dan ketiga sehingga A21 dan A31, yaitu elemen ini dan ini, itu variabel koefisiennya itu sama dengan koefisien A11, yaitu 1. Jadi kita harus mengubah 2 dan min 1 menjadi 1. Nah, metodenya adalah kita kalikan baris kedua dengan A11 per A21. Lalu kita kalikan baris ketiga dengan A11 per A31. Jadi persamaan kedua kita kalikan dengan 1 per 2. 1 diambil dari koefisien kolom pertama baris pertama. Lalu 2 adalah koefisien dari kolom pertama di baris kedua. Dengan demikian apabila kita kalikan, kita akan peroleh persamaan kedua menjadi X1 ditambah X2 ditambah 1,5 X3 karena 3 kali setengah sama dengan 1,5 karena 3 kali setengah. Demikian pula untuk persamaan yang ketiga, kita kalikan dengan kedua ruasnya, kita kalikan dengan 1 dibagi min 1. 1 diperoleh dari A11 di sini, min 1 diperoleh dari A31 di sini.
Dengan demikian kita peroleh persamaan ketiga berubah menjadi X1 dikurangi X2 dikurangi 3X3 sama dengan min 2. Nah, langkah selanjutnya adalah persamaan kedua atau baris kedua kita kurangi dengan persamaan ketiga. Jadi X1 ditambah X2 ditambah 1,5 X3 sama dengan setengah dikurangi dengan X1 dikurangi X2 ditambah 6X3 sama dengan 0. Oke. Sehingga kita lihat di sini X1 dikurangi X1 sama dengan 0, X2 dikurangi dengan min 2 menjadi 3, lalu 1,5 dikurangi 6 menjadi min 4,5, dan 1,5 dikurangi 0 sama dengan 1,5. Demikian pula dengan persamaan yang atau baris yang ketiga. Sehingga kita peroleh bahwa setelah skala dan eliminasi ini, kita peroleh persamaan pertama tetap, persamaan kedua menjadi 0 ditambah 3X2 dikurangi 4,5X3 sama dengan 1,5. Lalu persamaan ketiga atau baris ketiga menjadi 0 ditambah X2 dikurangi 9X3 sama dengan min 2. Nah, jika kita lihat di sini, maka kolom pertama pada baris kedua dan ketiga sudah hilang menjadi 0. Langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan kolom kedua di baris ketiga. Nah, agar kolom kedua di baris ketiga ini hilang, maka kita bisa skala persamaan ketiga sehingga koefisien matriks di kolom kedua sama dengan koefisien matriks di kolom kedua pada persamaan yang kedua atau A22. Nah, karena A22 sama dengan 3 dan A32 sama dengan 1, maka persamaan ketiga ini kita kalikan dengan 3/1 atau 3. Dengan demikian kita peroleh bahwa persamaan ketiganya nanti menjadi 3X2 dikurangi 27X3 sama dengan min 6. Jadi min 6 kita peroleh dari min 2 kali 3, min 27 kita peroleh dari min 9 kali 3. Nah, dengan demikian kita peroleh, setelah itu dengan kita lakukan langkah eliminasi, di mana kita hilangkan kolom kedua di baris ketiga dengan mengurangi persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Jadi persamaan ini dikurangi dengan persamaan ini, yaitu persamaan kedua. Nah, di sini 3X2 dikurangi 3X2 sama dengan 0, lalu min 27 dikurangi dengan min 4,5. Kita peroleh min 22,5X3 sama dengan min 6 dikurangi min 1,5 sama dengan min 7,5. Nah, sehingga kita peroleh sebuah sistem persamaan seperti ini yang ekivalen dengan matriks segitiga atas. Di mana kalau kita lihat kolom pertama baris 23 sama dengan 0, kolom kedua baris ketiga sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh matriks segitiga atas ini, kita dapat memulai langkah backward substitution. Nah, kita mulai dari persamaan ketiga. Kalau kita lihat persamaan ketiga ini hanya tersisa X3, yaitu min 22,5X3 sama dengan min 7,5. Dengan demikian kita pindahkan koefisien sebagai penyebut di baris di sisi kanan, sehingga kita peroleh X3 sama dengan min 7,5 dibagi min 2, 2,5 atau sama dengan sepertiga. Nah, selanjutnya nilai X3 dapat kita substitusikan balik ke persamaan kedua. Sehingga kita dapat peroleh X2 sama dengan 1. Jadi, setelah melalui proses forward elimination, X1 di persamaan kedua hilang. Kita hanya tersisa 3X2 dikurangi 4,5X3 sama dengan 1,5. Lalu, nilai atau suku yang mengandung X3 dapat kita pindahkan ke ruas kanan karena X3 diketahui. Lalu kita substitusikan hasil dari substitusi sebelumnya. Sehingga kita peroleh X2 sama dengan 1. Nah, lalu kemudian pada baris pertama atau persamaan pertama, sorry ini ada typo, seharusnya ini baris pertama, kita peroleh persamaannya tidak berubah, X1 dikurangi X2 ditambah 6X3 sama dengan 0,
X2 dan X3 sudah diketahui dari proses substitusi sebelumnya. Jadi kedua suku ini kita pindahkan ke ruas kanan, lalu kemudian kita substitusikan hasil dari substitusi sebelumnya, sehingga kita peroleh X1 sama dengan 0. Nah, apabila kita tuliskan, maka kita dapat peroleh bahwa langkah eliminasi Gauss ini terdiri dari forward elimination dan backward substitution. Jadi forward elimination untuk kolom ke K ya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N-1. Kita hitung elemen yang baru seperti ini menggunakan formula ini, lalu kita hitung ruas kanan yang baru menggunakan formula ini. Lalu untuk backward substitution, untuk variabel tak diketahui ke N atau Xn, Xn sama dengan Bn dibagi ANN. Jadi ini setelah forward elimination selesai. Lalu variabel tak diketahui untuk N-1 sampai ke 1 dapat kita peroleh dengan formula seperti ini. Nah, meskipun langkah eliminasi Gauss itu cukup efektif, jadi setiap kita hanya butuh forward elimination dan backward substitution untuk memperoleh hasil atau memperoleh variabel yang tidak diketahuinya. Namun demikian ada kelemahan mendasar, yaitu jumlah operasi matematika yang dibutuhkan untuk menjalankan forward elimination maupun backward substitution itu adalah fungsi dari N pangkat 3. Jadi apabila jumlah matriks atau jumlah elemen pada matriks A-nya bertambah 2 kali lipat, maka jumlah operasinya itu bertambah sebanyak 2 pangkat 3 atau 8 kali lipat. Jadi apabila kita punya sejumlah matriks dengan 10 elemen, jumlah operasi penjumlahan atau pengurangan ataupun pembagian yang dibutuhkan itu adalah 430. Sedangkan apabila matriksnya naik menjadi 100 elemen, maka jumlah operasi yang dibutuhkan adalah 343.000. Nah, bayangkan apabila kita punya matriks yang cukup besar, yang jumlah elemennya mungkin ribuan, ratusan ribu, atau mungkin jutaan, maka jumlah operasi ini menjadi sangat besar. Dan bisa jadi ini terlalu lama ataupun terlalu berat untuk dilakukan menggunakan bahkan dengan bantuan sistem komputer sekalipun. Nah, dalam proses eliminasi Gauss, mau tidak mau, hasil antara harus disimpan di memori. Jadi, jika jumlah operasi ini sangat besar, maka bisa jadi memori tidak cukup, memori utama tidak cukup untuk digunakan menyimpan hasil antara. Jumlah operasi yang sangat besar juga menyebabkan proses penyelesaian menjadi sangat lama. Nah, selanjutnya adalah LU decomposition. Nah, LU decomposition sebenarnya dikembangkan berdasarkan metode eliminasi Gauss. Nah, mengapa LU decomposition ini dibutuhkan? Pada banyak kasus penerapan metode numerik, sistem persamaan linear yang sama harus diselesaikan berulang kali. Namun sedikit berbeda. Jadi pada penerapan pada masing-masing penyelesaian ini matriks atau vektor B, vektor sisi kanannya itu berubah-ubah. Jadi koefisien matriksnya atau matriks A-nya tetap, sedangkan vektor B-nya berubah. Jadi dalam sistem A kali X sama dengan B, A konstan tapi B berubah-ubah. Nah, jika kita menggunakan metode eliminasi Gauss seperti yang kita praktekkan di depan tadi, maka proses forward elimination harus dilakukan berulang setiap kali B berubah. Nah, ini tentu tidak efisien, sehingga dikembangkan sebuah metode di mana proses forward elimination ini tidak harus dilakukan berulang kali. Nah, jadi di dalam metode LU decomposition ini, matriks didekomposisi atau dipecah menjadi lebih dari satu matriks. Dalam hal ini adalah 2 matriks, di mana kedua matriks ini nanti nilainya akan konstan atau elemennya akan konstan meskipun vektor ruas kanannya atau vektor B-nya berubah-ubah. Nah,
Jadi LU decomposition ini nanti akan memecah matriks A itu menjadi matriks L dan matriks U. Matriks L sebagaimana namanya merupakan matriks segitiga bawah. L merupakan singkatan dari low atau lower triangular matrix. Nah, sedangkan matriks U merupakan matriks segitiga atas. Huruf U merupakan kependekan dari upper triangular matrix. Jadi pada dasarnya kita akan memperoleh matriks L di mana diagonalnya bernilai 1. Oke. Lalu kemudian elemen di bawah diagonal tidak bernilai 0, sedangkan elemen di atas diagonal semuanya bernilai 0. Lalu yang kedua, kita akan memperoleh matriks U di mana diagonal ke atas tidak bernilai 0, namun diagonal ke bawah pasti bernilai 0. Nah, sedangkan matriks B-nya sendiri nanti bisa kita dekomposisi sebagai matriks L kali vektor D. Nah, apabila kita jabarkan maka prosesnya seperti ini. Jadi kita punya sistem persamaan linear A kali X sama dengan B. Matriks A kita dekomposisi menjadi matriks U dan matriks L. Ini adalah langkah dekomposisi. Lalu kemudian matriks B itu nanti kita operasikan. Jadi matriks B ini diketahui, sisi kanan ini diketahui meskipun berubah-ubah. Lalu dari matriks L hasil dekomposisi dan matriks vektor D yang tidak diketahui melalui operasi forward substitution akan kita peroleh matriks D-nya. Jadi B diketahui, L diketahui, D tidak diketahui. Melalui langkah substitusi madu dari baris pertama menuju baris terakhir, kita akan peroleh vektor D. Vektor D ini nanti akan menjadi vektor ruas kanan pada persamaan yang kedua, yaitu matriks U kali vektor X sama dengan D. Dan dari sini, matriks U diketahui, matriks D diperoleh dari operasi sebelumnya. Dengan menggunakan backward substitution, kita akan peroleh vektor X. Nah, bagaimana mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan matriks U? Pada dasarnya, matriks U adalah matriks hasil forward elimination dari metode eliminasi Gauss. Namun langkahnya nanti sedikit berbeda dari yang kita praktekkan di depan tadi. Nah, matriks L itu merupakan matriks yang diperoleh atau yang elemennya merupakan hasil penyekalaan dari matriks A ketika kita melakukan proses forward elimination. Jadi matriks LIJ ini ada elemen dari matriks L atau LIJ itu adalah AIJ untuk kolom ke J-1 dibagi dengan AJJ untuk kolom ke J-1. Nah, dengan demikian kedua matriks, baik matriks L maupun matriks U dapat kita susun dalam satu langkah sebagaimana eliminasi Gauss. Nah, kita gunakan sebagai contoh perhitungan adalah sistem persamaan linear sederhana yang kita gunakan sebelumnya ketika kita membahas eliminasi Gauss. Nah, kita punya matriks A 1 min 26, 2 2 3, min 1 1 3. Vektor X-nya adalah X1, X2, X3, lalu vektor B-nya adalah 0, 3, dan 2. Dalam hal ini kita akan mencari vektor X menggunakan LU decomposition. Nah, langkah yang pertama adalah kita melakukan eliminasi kolom pertama di baris kedua dengan mengurangi baris kedua dengan baris ke-1 yang diskala dengan A21 per A11. Jadi jika sebelumnya yang diskala adalah baris keduanya, sehingga koefisien di kolom pertamanya sama dengan koefisien di kolom pertama pada baris ke-1, maka sekarang yang kita skala adalah baris ke-1-nya.
Namun penyekalaan ini hanya dilakukan ketika kita melakukan proses eliminasi atau mengurangi baris kedua dengan baris pertama. Nah, dengan demikian, jadi kita peroleh bahwa kolom pertama pada baris kedua, yaitu 2, itu menjadi 2 dikurangi 1 dikalikan L21. Dan kemudian 2 dikurangi min 2 kali L21. Dan pada kolom ketiga, kita peroleh 3 dikurangi 6 kali L21. L21 adalah A21 dibagi A11, yaitu 2. Sehingga setelah kita substitusikan koefisien atau skalanya, maka kita peroleh kolom kedua menjadi 0, 6, min 9. Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi kolom pertama di baris ketiga menggunakan metode yang sama. Dan sebagai faktor skala kita gunakan A31 dibagi A11, yaitu min 1 dibagi 1. Jadi kita peroleh baris ketiga berubah menjadi min 1 dikurangi 1 kali L31, 1 dikurangi min 2 dalam kurung kali L31, 3 dikurangi 6 kali L31. L31-nya adalah min 1. Sehingga ketika kita substitusikan nilai ini dan kita lakukan operasi aljabar, kita peroleh baris ketiga menjadi 0, min 1, 9. Dengan demikian, kolom pertama di baris kedua dan ketiga sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita eliminasi kolom kedua di baris ketiga. Skalanya adalah L32 atau A32 dan dibagi dengan A22. Namun ini adalah A32 dibagi A32 dan A22 yang kita peroleh dari matriks pada tahap eliminasi yang pertama. Jadi yang kita gunakan sebagai penyekala adalah min 1 dan 6 dari sini. Min 1 dan 6. Nah, dengan demikian kita peroleh baris ketiga menjadi 0, lalu 1 min 6 kali L32, lalu 9 dikurangi dalam kurung min 9 kali L32. Jika kita substitusikan L32 min 1/6, kita peroleh matriksnya menjadi seperti ini. Setelah operasi aljabar, kita peroleh matriks segitiga atas 1 min 2, 6, 0, 6 min 9, lalu 0, 0, 7,5. Nah, dengan demikian kita peroleh matriks L-nya yang berisi koefisien. Ini adalah L21, ini L31, dan ini adalah L32 untuk matriks L-nya. Lalu kemudian kita peroleh matriks U sebagai hasil dari proses eliminasi tadi. Nah, selanjutnya, vektor D dapat kita tentukan dengan proses forward substitution, yaitu mengalihkan vektor D ini dengan matriks L. Jika vektor D kita kalikan L, kita peroleh untuk baris pertama D1 kali 1, D2 kali 0, ditambah D3 kali 0. Jadi, karena B-nya sama dengan 0, maka kita peroleh bahwa D1 sama dengan 0. Lalu, dari baris kedua, kita peroleh bahwa jika kita kalikan dengan baris kedua, kita peroleh 2 kali D1 ditambah 1 D2 ditambah 0 D3 sama dengan 3. Atau D2 sama dengan 3 dikurangi 2 kali D1. Dengan demikian, kita substitusikan D1, kita peroleh D2 sama dengan 3. Lalu kemudian D3 kita peroleh dari sini D1, D2, D3 kali baris ketiga. Sehingga kita peroleh D3 sama dengan 2, yaitu B-nya ditambah D1 ditambah 1/6 D2. Jika kita substitusikan hasil dari substitusi sebelumnya, kita peroleh D3 sama dengan 2,5. Nah, langkah selanjutnya, kita lakukan backward substitution antara U, X dengan D. Jadi sekarang yang tidak diketahui adalah X. X kita kalikan dengan U, kita peroleh untuk baris pertama seperti ini, baris kedua, baris ketiga. Nah, dengan demikian kita peroleh pada baris ketiga, karena semuanya 0, tersisa 7,5 X3 sama dengan 2,5. 2,5 dari sini. Jadi X3 itu kita peroleh sama dengan 2,5 per 7,5 sama dengan 1/3. Lalu X2 itu sama dengan 3/6 atau 0,5
ditambah 9/6 atau 1/2 kali X3. X3 sepertiga. Jika kita substitusi hasil sebelumnya, kita peroleh ini sama dengan 0,5, 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Demikian pula Pak, untuk X1 dengan operasi yang sama, kita peroleh X1 sama dengan 0. Oke, setelah kita membahas direct method, mari kita beralih ke metode iteratif. Nah, metode iteratif pertama yang akan kita bahas adalah metode Jacobi atau Jacobi iteration. Nah, prinsip dasar dari metode Jacobi ini sederhana. Pada dasarnya, sistem persamaan linear itu dapat kita ubah dengan memindahkan semua suku di luar diagonal ke sisi kanan. Jadi misal untuk X1 atau untuk baris pertama, itu suku yang mengandung X2 hingga suku kolom terakhir Xn, itu bisa kita pindahkan ke kanan. Lalu kemudian kita bagi dengan koefisien yang ada pada kolom pertama di baris pertama atau A11. Lalu untuk baris kedua, kolom pertamanya kita pindahkan ke ruas kanan, lalu kemudian mulai kolom ketiga hingga kolom ke N kita juga pindahkan ke ruas kanan. Nah, jadi secara umum kita bisa ubah persamaan ke I itu sebagai 1/A II kali dalam kurung BI dikurangi jumlah dari J sama dengan 1 sampai I-1 A IJ kali XJ dikurangi jumlah mulai dari J sama dengan I plus 1 sampai ke N gitu ya untuk AIJ kali XJ. Nah, sehingga pada suku baris terakhir kita peroleh Xn sama dengan 1/ANN kali dalam kurung BN dikurangi J sama dengan 1 sampai N-1 untuk AIJ kali XJ. Nah, sistem ini dapat kita selesaikan secara iteratif dengan membuat tebakan awal untuk semua variabel tidak diketahui yang ada di ruas kanan. Dan kemudian formulanya kita gunakan untuk menghitung tebakan atau prediksi nilai X yang baru. Jadi apabila semua nilai X di ruas kanan ini kita buat tebakan awal, maka formula ini dapat kita gunakan untuk menghitung pendekatan atau tebakan untuk nilai X yang baru. Nah, sehingga dapat kita peroleh formula seperti ini. Jadi, nilai X pada baris ke I pada iterasi ke K dapat kita peroleh sebagai 1/A II kali dalam kurung BI dikurangi jumlah J-1 sampai I-1 AIJ kali XJ dari iterasi K-1 atau iterasi sebelumnya. Oke, dikurangi dengan J plus 1 sampai ke N untuk AIJ kali XJ dari iterasi sebelumnya. Sorry, ini ada typo, ada 2 tanda minus, seharusnya hanya 1. Oke, dan seterusnya. Jadi, apabila kita rangkum, maka langkah-langkah atau algoritmanya bisa kita tulis seperti ini. Jadi, pertama kita tebak dulu nilai vektor X-nya. Ini kita sebut sebagai tebakan awal atau X0, K sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan untuk pertama kali ini semua X kita anggap bernilai 0. Lalu kemudian kita hitung X tebakan yang baru untuk K sama dengan 1 atau iterasi pertama. Lalu selanjutnya kita bisa hitung error menggunakan error pendekatan relatif, yaitu kita hitung errornya sebagai akar dari I sama dengan 1 sampai ke N, XI iterasi ke K dikurangi XI pada iterasi sebelumnya dibagi XI pada iterasi K dikuadratkan. Nah, jika error masih lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan, maka
K-nya kita tambah 1 dan kita ulangi lagi iterasinya. Jadi kita lakukan iterasi kedua. Lalu kita, apabila errornya masih tinggi, kita lakukan iterasi ketiga dan seterusnya hingga errornya lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan. Nah, metode Jacobi tadi dapat kita modifikasi untuk memudahkan proses pemrograman dan perhitungan error. Jadi, jika di sini penjumlahannya ini ada jeda, jadi dari J sama dengan 1 sampai I-1, lalu dari J sama dengan I plus 1 sampai ke N. Nah, ini dapat kita ubah dengan mendefinisikan sebuah variabel baru yang dinamakan dengan residu. Residu adalah hasil pengurangan antara ruas kanan atau B dengan jumlah dari semua atau jumlah dari ruas kirinya. Jadi di sini X pada J sama dengan I juga kita masukkan. Jadi kita akan memperoleh solusi yang sebenarnya atau solusinya sudah kita peroleh jika residunya sama dengan 0. Jadi ketika BI sama dengan jumlah dari semua yang ada di ruas kiri, maka XI-nya itu merupakan solusi yang kita cari. Nah, kemudian setelah kita hitung residu, kita bisa update atau kita hitung X pendekatan yang baru sebagai XIK plus 1 sama dengan XIK ditambah RIK dibagi AII. Nah, residunya itu bisa kita gunakan sebagai ukuran error. Karena jika residu sama dengan 0, berarti kita sudah mencapai solusi yang sebenarnya. Nah, langkah-langkahnya sama, jadi kita tebak dulu vektor X-nya, lalu kemudian kita hitung residunya, lalu kita hitung tebakan X yang baru, lalu kemudian kita hitung errornya. Jika errornya itu masih lebih tinggi dari ambang batas, maka kita ulangi iterasinya, kita hitung residunya menggunakan K plus 1, dan seterusnya, lalu kita update X-nya. Langkah ini kita ulangi hingga errornya lebih kecil dari ambang batas yang kita tetapkan. Nah, mari kita lihat contoh penerapannya menggunakan sistem persamaan linear yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi persamaan pertama atau baris pertama, X1 dikurangi X2 ditambah 6X3 sama dengan 0, kita ubah menjadi seperti ini, X1 sama dengan 2 dikurangi 6X3. Jadi X2 dan X3 kita pindahkan ke ruas kanan. Demikian pula persamaan kedua, X1 dan X3 kita pindahkan ke ruas kanan, lalu koefisiennya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi penyebut. Sehingga kita peroleh X2 sama dengan 1,5 dikurangi X1 dikurangi 1,5 X3. Demikian pula untuk X3, langkah yang sama kita lakukan, kita peroleh X3 sama dengan 2/3 ditambah 1/3 X1 dikurangi 1/3 X2. Nah, kita buat tebakan awal X1, X2, X3 sama dengan 0. Lalu kemudian iterasi pertama, kita substitusikan nilai ini ke persamaan tadi. Kita peroleh X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1,5, X3 sama dengan 2/3. Kalau kita hitung errornya sama dengan 1. Karena tebakan awalnya adalah 0. Lalu kemudian tebakan atau pendekatan pada iterasi pertama, kita gunakan untuk menghitung pendekatan yang baru. Jadi nilai dari iterasi pertama kita substitusikan, kita peroleh X1 sama dengan 1, X2 0,5, X3 sama dengan 2/12. Kalau kita hitung errornya, sekarang errornya menjadi 3,741. Errornya memang naik. Oke, jadi ini adalah salah satu kelemahan dari metode iteratif. Jadi pada langkah iterasi selanjutnya belum tentu dijamin errornya turun. Nah, apabila hasil pendekatan X dari iterasi kedua kita gunakan untuk melakukan pendekatan pada iterasi ketiga atau menghitung pendekatan yang baru di iterasi ketiga, kita peroleh X1 sama dengan 0,
X2 0,5, X3 sama dengan 17/18. Jika kita hitung errornya kemudian turun kembali menjadi 1,295. Nah, langkah ini tentu belum menghasilkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya atau nilai yang dihasilkan dari metode langsung. Namun demikian, apabila iterasi ini kita teruskan, kita akan mendapatkan solusi yang mendekati solusi iterasi langsung, solusi dari metode langsung. Nah, metode iteratif selanjutnya adalah metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel pada dasarnya disusun untuk mempercepat konvergensi metode Jacobi. Apabila kita perhatikan langkah perhitungan metode Jacobi dalam satu iterasi berjalan secara berurutan, mulai dari baris pertama atau menghitung X1, lalu ke baris kedua menghitung X2, dan seterusnya hingga baris terakhir. Nah, jadi ketika kita menghitung X2, maka nilai X1 dari iterasi tersebut atau nilai pendekatan X1 yang baru sudah tersedia. Sehingga pada dasarnya nilai X1 yang baru tersebut dapat kita gunakan juga untuk menghitung nilai X2 yang baru. Nah, nilai X1 dan X2 yang baru pada dasarnya bisa kita gunakan untuk menghitung nilai X3 dan seterusnya. Jadi, di sini pada persamaan ini kita dapatkan X1 yang baru, yaitu X1 pada iterasi ke K, yang diperoleh dengan menggunakan nilai X pada iterasi sebelumnya, yaitu iterasi K-1. Nilai X1 ini dapat kita gunakan ketika kita ingin menghitung X2 pada iterasi ke K. Jadi untuk X1 kita gunakan nilai X1 yang baru, sedangkan X3 dan seterusnya kita gunakan nilai X dari iterasi sebelumnya. Lalu nilai X1 dan X2 yang baru kita gunakan untuk menghitung X3 dan seterusnya hingga kita selesai menghitung semua X hingga ke Xn. Nah, ini berbeda dengan metode Jacobi di mana semua X di ruas kanan itu diperoleh dari iterasi sebelumnya atau nilai dari iterasi sebelumnya yang digunakan. Nah, jadi apabila kita tulis, maka formulasi Gauss-Seidel ini untuk menghitung residunya atau RIK, kita peroleh formula seperti ini. Jadi RIK sama dengan DI, ruas kanan, dikurangi jumlah dari J dari 1 ke I-1 AIJ kali XJ pada iterasi ke K. Jadi ini adalah nilai XJ yang baru untuk X kurang dari I. Jadi untuk baris di atas baris ke I. Jadi apabila kita menghitung baris kedua, yang digunakan di sini adalah nilai dari baris ke-1. Ketika kita menghitung baris ketiga, residu baris ketiga, maka nilai yang digunakan di sini adalah dari baris ke-1 dan kedua pada iterasi yang sekarang atau nilai yang baru. Lalu kemudian untuk nilai X yang lebih besar daripada I, kita gunakan iterasi yang nilai X dari iterasi sebelumnya. Lalu kemudian X kita update dengan formula yang sama dengan formula pada formulasi alternatif metode Jacobi. Nah, ini adalah langkah iterasi Gauss-Seidel. Jadi pertama sama kita tebak dulu nilai X. Kita bisa tebak nilai X-nya semuanya sama dengan 0. Lalu kemudian kita hitung residu ke K, lalu kemudian kita hitung vektor nilai vektor X-nya ke vektor XI untuk nilai yang barunya. Lalu kemudian kita hitung lagi nilai RI untuk baris selanjutnya, lalu kita hitung nilai X yang baru di baris selanjutnya. Lalu kemudian setelah selesai X-nya kita hitung semua, kita bisa hitung nilai errornya sebagai akar dari jumlah dari kuadrat error pendekatan relatif. Jika nilai errornya masih lebih tinggi daripada ambang batas, kita bisa ulangi proses
perhitungan di langkah kedua, hingga nilai error ini lebih kecil daripada ambang batas yang kita tetapkan. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Jadi kita masih gunakan sistem persamaan linear yang sama, lalu kemudian residunya seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian persamaan untuk mengupdate nilai X-nya seperti ini. Nah, pertama kita gunakan tebakan awal X sama dengan 0, lalu kita hitung residu untuk baris pertama, yaitu min 0, karena ini 0, 2 kali 0, ditambah 6 kali 0, sama dengan 0. Lalu kita dapatkan tebakan X yang baru pada iterasi pertama, 0, ditambah 0 per 1 sama dengan 0. Nah, nilai 0 ini kita gunakan untuk menghitung residu baris kedua. Oke? Jadi X1 pada perhitungan residu baris keduanya, kita gunakan nilai X1 yang baru. Lalu kemudian X3-nya masih menggunakan X3 yang lama. Jadi kita peroleh 3 dikurangi 2 kali 0, dikurangi 0, dikurangi 3 kali 0, sama dengan 3. Jadi nilai X2-nya pun kita gunakan X2 yang lama. Oke? Nah, kemudian kita peroleh X2 yang baru 0, ditambah 3 per 1 sama dengan 3. Lalu kemudian nilai X2 yang baru dan nilai X1 yang baru kita gunakan untuk menghitung residu pada baris ketiga. Sehingga kita peroleh, jadi ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini, sehingga kita peroleh residu baris ketiga sama dengan min 1. Lalu X3 yang baru adalah 0 ditambah min 1 per 3 sama dengan min sepertiga. Error pada iterasi pertama ini sama dengan 1, karena tebakan sebelumnya semuanya sama dengan 0. Nah, lalu kemudian kita lakukan iterasi kedua, karena errornya ini masih besar, 1. Lalu kita hitung dulu residu baris pertama menggunakan nilai X yang kita dapatkan dari sini, dari iterasi pertama. Jadi ini X1 sama dengan 0, X2 3, X3 sepertiga. Kita peroleh residunya 8. Lalu X1 kita update, X1 yang baru adalah 0 ditambah 8 per 1 sama dengan 8. Lalu ketika kita menghitung residu baris kedua, nilai X1 yang baru kita gunakan. Ini nilai X2 yang lama, X3 yang lama dari iterasi pertama. Kita peroleh residunya min 17. X2-nya kita update sama dengan 3 ditambah min 17 per 1 sama dengan min 14. Lalu nilai X1 dan X2 yang baru kita gunakan untuk menghitung residu baris ketiga. Sehingga kita peroleh residu baris ketiga sama dengan min 5. Lalu X3-nya kita update sama dengan min sepertiga, ditambah min 5 dibagi 3 sama dengan min 2. Jika kita hitung, errornya adalah 1,958. Errornya memang naik, sehingga kemudian dua iterasi ini tidak cukup, dan harus kita lanjutkan iterasinya ke K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya hingga errornya ini lebih kecil dari ambang batas yang kita tetapkan. Oke. Terakhir kita akan membahas metode SOR atau Successive Over Relaxation. Nah, metode SOR itu pada dasarnya merupakan metode yang disusun atau metode yang berusaha memperbaiki atau mempercepat konvergensi dari metode Gauss-Seidel. Nah, sama seperti metode Gauss-Seidel, formulasi residunya sama. Persamaan formulasi residunya sama dengan metode Gauss-Seidel, namun formula yang digunakan untuk memprediksi nilai X yang baru sedikit berubah. Jadi pada suku kedua di depan rasio antara atau pembagian antara residu dengan koefisien diagonal ditambahkan sebuah faktor relaksasi atau koefisien relaksasi omega. Nah, nilai omega ini itu adalah nilai yang bebas dan dipilih sendiri oleh penggunanya atau oleh analisnya. Nah, dengan penambahan dengan penambahan koefisien ini, konvergensi dari metode Gauss-Seidel dapat dipercepat. Nah, bagaimana memilih omega ini yang optimum? Nah, pada dasarnya nilai omega yang optimum itu akan berubah dari satu matriks ke matriks yang lain, dari satu kasus ke kasus yang lain.
Nah, akan tetapi ada semacam panduan secara umum yang bisa kita gunakan untuk memilih nilai omega yang sesuai. Jadi biasanya nilai omega itu dipilih antara 1 sampai 2. Biasanya kalau omega dipilih lebih dari 2, iterasinya akan divergen. Nah, pilihan omega antara 1 dengan 2 itu disebut sebagai overrelaksasi. Jika omega kita pilih sama dengan 1, maka kita mendapatkan metode Gauss-Seidel. Jadi, jika omega di sini kita pilih 1, maka kita dapatkan formula yang sama dengan formula metode Gauss-Seidel. Sehingga konvergensinya pun akan sama dengan konvergensi metode Gauss-Seidel. Nah, jika pada suatu kasus atau suatu ketika kita ketemu kasus di mana omega diset sama dengan 1, tapi iterasinya itu divergen atau tidak mendapatkan solusi yang mendekati solusi sebenarnya, maka kita bisa set atau kita bisa pilih omega ini kurang dari 1. Nah, omega kurang dari 1 ini disebut sebagai under relaxation. Nah, bagaimana langkah penerapan metode SOR? Langkah penerapan metode SOR itu pada dasarnya sama dengan langkah penerapan metode Gauss-Seidel. Jadi kita tidak akan bahas secara detail di video ini karena kita sudah contohkan langkah penerapan metode Gauss-Seidel. Hanya saja pada penerapannya formula untuk mengupdate atau mendapatkan nilai X yang baru kita gunakan formula metode SOR dengan faktor relaksasi atau omega di suku keduanya. Jadi langkah metode SOR pada dasarnya akan sama dengan metode Gauss-Seidel, tapi di sini kita gunakan formula SOR di mana terdapat faktor relaksasi omega. Oke, nah di antara ketiga metode iterasi tersebut, metode SOR inilah yang masih banyak dipakai pada berbagai aplikasi atau software simulasi yang menggunakan metode numerik. Nah, namun pada software-software komersial yang populer digunakan metode-metode lain yang lebih sophisticated seperti metode multigrade atau metode iteratif Krylov. Dan kedua metode ini tidak akan kita bahas di kuliah metode numerik ini karena sifatnya yang advance dan cukup rumit. Namun dua metode inilah yang saat ini banyak digunakan baik pada software-software untuk simulasi aliran fluida maupun pada software lain yang menggunakan metode elemen hingga. Beberapa software yang mengaplikasikan metode elemen hingga kadang masih menggunakan metode langsung, biasanya untuk kasus-kasus statik dengan jumlah mesh yang tidak terlalu besar. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.